Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Hidup Sehat hadir menemani pagi Anda dengan informasi kesehatan terkini yang bisa Anda simak untuk mengisi pagi Anda. Hidup Sehat akan membahas tentang terlalu sering buang air kecil namun tak menimbulkan efek sakit. Sebenarnya, sering buang air kecil atau pipis tidak selalu menjadi masalah, asalkan penyebabnya diketahui dengan jelas ya pemirsa. Misalnya, ketika Anda berada di tempat yang dingin dan mengonsumsi air panas untuk menghangatkan tubuh, karena tidak ada banyak aktivitas fisik, Anda mungkin akan merasa perlu buang air kecil dalam waktu kurang 2 jam. Hal tersebut adalah hal yang wajar dan normal ya. Berikut ini, Hidup Sehat akan memberikan informasi penyebab seringnya buang air kecil yang perlu Anda ketahui. Yuk simak selengkapnya. Pertama, terlalu banyak minum air putih. Frekuensi buang air kecil yang normal dalam 24 jam adalah 6-7 kali. Dengan suhu lingkungan yang normal dan konsumsi air putih yang cukup, sekitar 8 hingga 12 gelas per harinya. Jika Anda minum terlalu banyak dalam kondisi suhu lingkungan yang normal, tubuh akan kehilangan natrium melalui urin. Kedua, diabetes. Ginjal bekerja menyaring kelebihan gula darah. Namun dalam beberapa kasus, ginjal tidak bisa menyaring semua gula tersebut. Sehingga kelebihan gula dikeluarkan melalui urin. Salah satu gejala awal diabetes adalah sering buang air kecil tanpa rasa sakit. Untuk mengontrol kadar gula, batasi konsumsi karbohidrat seperti nasi dan perbanyak konsumsi sayur ataupun buah ya. Ketiga, saat hamil. Kondisi rahim yang membesar akan menekan kandung kemih, menyebabkan Anda sering buang air kecil meskipun tanpa rasa sakit. Jika Anda buang air kecil hingga 9 kali dalam 24 jam, terutama saat cuaca dingin, ini adalah hal yang normal ya pemirsa. Terkadang ibu hamil membutuhkan lebih banyak air untuk menenangkan emosi di masa kehamilannya. Keempat, infeksi saluran kemih atau ISK. Kondisi ini dapat menyebabkan sering buang air kecil tanpa rasa sakit. Tapi biasanya disertai gejala lain, seperti rasa sakit saat buang air kecil atau adanya darah dalam urin. ISK dapat dicegah dengan memperhatikan kebiasaan membersihkan diri setelah buang air besar dengan arah yang benar, yaitu dari depan ke belakang dan menggunakan tisu yang tidak mengandung parfum untuk menghindari kelembapan berlebih. Terakhir, kandung kemih lebih aktif. Hal ini sering terjadi pada orang dengan berat badan berlebih atau mereka yang pernah mengalami cedera pada kandung kemih, seperti menahan pipis saat berhubungan seksual misalnya. Hindari kebiasaan tersebut ya, karena hal ini bisa menyebabkan cedera pada kandung kemih, terutama setelah melahirkan atau ketika kekuatan otot perut sudah menurun. Pemirsa Hidup Sehat, buang air kecil ialah suatu kebutuhan yang alami. Itulah sebabnya kita perlu melakukannya dengan frekuensi tertentu, sehingga tubuh dapat menghilangkan semua sisa limbah produk yang tidak diperlukan. Namun, tidak sedikit orang yang mempunyai kebiasaan buruk menahan buang air kecil karena alasan tertentu. Misalnya, karena malas ke toilet atau terjebak macet dalam perjalanan jauh. Buang air kecil sebenarnya adalah cara tubuh untuk memberitahu bahwa tubuh sudah memiliki kelebihan cairan. Lantas, sering menahan buang air kecil apakah berbahaya? Untuk lebih jelasnya, kita simak yuk penjelasannya bersama dokter di Studio Hidup Sehat hari ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, senang sekali saya Zinkanila kembali menemani Anda di pagi hari ini. Nah pemirsa, seperti video yang sudah kita lihat bersama, ini ada bahayanya ya untuk menahan kencing. Nah hari ini kami akan bahas semuanya dengan ahlinya. Ini sudah ada bersama saya Dr. Adistra Imam, spesialis urologi FIX. Selamat pagi dokter. Pagi Zizi, terima kasih banyak. Ya, dokter apa kabarnya dok pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dokter seperti ya video yang sudah dilihat bersama tadi ya dok. Menahan kencing atau menahan kemih ini apa sih dok sebenarnya yang terjadi pada saat kita menahan kencing itu di kandung kemih kita? Nah jadi kantung kemih itu adalah bagian dari saluran kemih bagian bawah. Dia akan menampung urin dari ginjal. Jadi kita udah lihat ya sama-sama ya ilustrasi dari video-video sebelumnya. Jadi ginjal itu akan memproduksi urin. Dengan produksi urin, aliran ke ureter nanti akan ditampung di kantung kemih. Nah, di dalam kantung kemih kita, itu ada sensor biasanya, kita ngomong sensor syaraf. Dia akan ngasih tahu nih, ke otak kita, ya. Di sebagian nanti dibilang sebagai sensasi rasa mau kencing, atau kebelet namanya ya. Nah, orang normal rata-rata akan kebelet kencing ya, rata-rata 200-300 atau sampai 300-400 ml. Jadi pas orang dibilang menahan kencing, ya biasanya ada volume urin tadi sekitar 200-300 atau 300-400 cc di dalamnya situ. Jadi mulai ada sensasi. Sensasinya akan dikirim lewat tulang belakang ke otak kita, diproses sebagai
fungsi luhur, sensasi mau kencing. Jadi kita akan ke WC dan kita kan melakukan aktivitas kencing. Jadi kalau ngomong dan kencing, kita akan ngomong mengenai sensasi berkemih tadi ya. Sensasi berkemih. Betul. Oke dokter, ini juga ada fakta atau mitosnya ya dokter. Kita semua tahu ya dok, kalau misalkan infeksi itu bisa terjadi karena sering menahan kencing. Itu bisa menyebabkan air seni bercampur darah. Itu fakta atau mitos dokter? Ya, sebenarnya fakta ya, it's a fact basically. Jadi orang-orang, kenapa sih orang bisa terjadi infeksi saluran kencing? Banyak penyebabnya ya. Tapi jelas, pertama mulai dari dari gender kita ya. Seorang wanita ya jelas akan lebih rentan kena infeksi saluran kencing. Ya karena anatominya. Jadi kalau pria punya penis yang panjang, wanita tidak punya penis, dia ada uretra yang pendek. Jadi gampang sekali pindah kuman ke dalam. Nah, kenapa sih nahan kencing bisa bikin infeksi? Nah, kencing itu steril ya Mbak ya. Ya di sisi kencing itu steril, nggak ada kuman kalau dicek. Basically nggak ada kuman, cuma isinya waste product, zat-zat sisa. Jadi kalau dia stagnan, namanya stagnansi urin, gampang sekali kuman buat masuk ke sana. That's why, apalagi wanita yang uretranya pendek, gampang buat pindah tuh, naik ke atas, infeksi lah di kantung kencingnya. Pada kondisi yang lebih parah, bisa naik ke atas, infeksi ginjal dan lain-lain. Nah dokter, terus gejala apa sih dok biasanya dirasakan oleh seseorang ketika terkena infeksi saluran kemih? Dan resikonya bila dibiarkan apa dok? Nah, gejalanya sebenarnya pasti ada gejala kencing ya. Oke, gejala kencing itu apa sih dok? Bahasa medisnya namanya LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom. Macam-macam. Sering kencing, tahu yang anyangan ya? Anyangan itu sebenarnya kombinasi dari 3 hal tuh. Sering kencing, kencingnya sakit, sama nggak tuntas rasanya, incomplete. Iya, rasanya pengen terus gitu. Kayaknya nggak pengen kencing, padahal di dalam nggak ada biasa aja udah habis gitu ya. Terus bisa juga gejalanya kencingnya kesendat-sendat gitu ya, kencing mesti ngeden dan lain-lain ya. Nah itu gejala. Nah tapi khusus buat masalah infeksi saluran kencing mungkin akan disertai gejala infeksi tadi. Ada nyeri, bisa dengan perdarahan juga di kencingnya, kita ngomong sebagai hematuria bahasa medisnya. Kemudian juga bisa disertai gejala sistemik, demam. Pernah itu demam segala ya. Nah itu masuk ke apa sih komplikasi akhir dari infeksi saluran kencing? Infeksi saluran kencing yang simple biasanya itu menginfeksi di bagian bawah, di lower aja gitu. Tadi saya bilangnya pindah kuman dari luar ke dalam kantung kencing. Tapi kondisi yang cukup advance, yang cukup lanjut, dia bisa naik ke atas tuh, ureter, akhirnya menginfeksi ginjal. Sakit juga di bagian perut berarti dok? Iya, biasanya lebih ke pinggang ya, pinggang dan sertain demam, menggigil, ciling, namanya pyelonefritis. Kalau dibiarkan, kenapa dok? Jadi bisa gagal ginjal, kerusakan ginjal, dan ngancam nyawa. Oh, bisa mengancam nyawa tuh dok? Bisa banget. Jadi mengancam nyawa ya. Baik, nah kalau udah terkena infeksi saluran kemih tersebut, apa pengobatannya dok? Oke, infeksi saluran kencing sebenarnya kita lihat ke gejala pasien basically ya. Pada kondisi yang umum biasa, misalnya ke poliklinik saya bisa berobat, biasanya sih akan dikasih antibiotik, ya kita akan berikan antibiotik mungkin untuk 3-5 hari tergantung severitasnya ya. Dan biasanya kita akan lakukan cek urinnya, urinalysis namanya. Dan jika diperlukan kita lakukan pemeriksaan tambahan, bisa ultrasound, CT scan atau apa ya, as indication ya. Nah itu pertolongan pertama. Dan paling penting juga sebenarnya minum. Nah orang kan pada takut, kayak dok saya jadi takut minum nih, kena infeksi nih, anyang-anyangan. Itu salah sebenarnya, tetap harus minum dan dikencingin. Justru boleh minum? Justru kan boleh, justru harus. Karena mekanisme defense tubuh kita dikasih Allah, dikasih Tuhan, kencing itu buat ngeluarin waste productnya. Jadi harus dikencingin. Nanti masalah kencing gak nyaman, kita akan kasih obat buat ngulangin peradangan, nyeri, dan mungkin rekomen antibiotik. Nah ini jadi menarik nih dok, kita akan membahas semuanya juga ya pemirsa nih soal batu ginjal, kemudian kencing batu. Namun kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa usai kami jeda kami akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Boleh Anda langsung tuliskan di Instagram @hidupsehat_tv1. Pemirsa Anda bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di unggahan terakhir @hidupsehat_tv1. Sesaat lagi akan kami bahas, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.